Kalau misalkan disamakan ya dengan manusia, ini apa pandangan saya itu seperti ada rajanya, ada patihnya, seperti itulah. Itu kalau dibayangkan gitu ya, dibayangkan seperti itu. Tapi kita kan tahu-tahu udah besar. Kalau yang kecil biasa aja. Apalagi yang puting beliung itu suka dimainin anak-anak tuh kalau di sawah. Nah, tapi kalau yang gede kan bahaya itu. Nah, seperti apa sampai yang memutuskan kabel listrik, ada yang menghancurkan gedung, ada yang ngebalikin perahu. Nah, itu seolah-olah ngamuknya itu, tenaganya itu tidak bisa dilawan oleh apapun. Baik. Dari kelompok jin pun juga bisa menciptakan. Itu kan mereka dikasih ketangguhan. Betul. Makanya dengan hujan, ada pawang hujan. Nah, itu yang saya maksud. Yang jelas pawang ini tidak menggunakan Quran. Enggak, pasti dia ada mantra, ada yang dibaca. Cuma itu yang diinian dari golongan yang lain. Kalau kita di Islam, hujan itu membawa rahmat. Gitu kan, bahwa hujan itu akan menyuburkan yang ada di Al-Quran. Nah, ini yang dipakai sama kita bahwa masuk akal, kita masukin dengan logika. Karena Islam itu selalu logika. Pada saat kejadian misalnya angin puting beliung itu, dia sampai azan saat katanya barang siapa ada bencana itu dia azan, tapi tetap aja itu anginnya tetap kencang aja itu. Gini, hiasi lidahmu dengan perkataan yang baik dan banyakin zikir. Karena kalau tidak ingat Allah, itu kebanyakan tidak mempan lidah kita itu. Padahal itu betul, kalau misalkan ada bencana, arah mulai dari utara, kita azan ke utara. Oh gitu. Jadi kalau anginnya itu datang dari utara kita azan menghadap ke utara. Iya, jadi dia tidak akan nyampe ke kita. Nah itu banyak sering terjadi, betul nggak nyampe. Cuma kalau misalkan nyampe, perhatikan dirimu siapa gitu. Apakah sholatnya dinilai, pembicaraannya dinilai, akhlaknya dinilai sama Allah itu. Justru di situ bisa melihat orang baik atau enggaknya di situ. Dilihat dari doanya itu. Keinginannya itu. Kalau Allah mengabulkan berarti dia dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah azar itu terus dia disamar juga, bisa jadi dia cuman pas tahu ilmu tapi tidak melaksanakan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Pesan di Balik Misteri. Pemirsa, bagaimana keadaan di rumah semua? Insya Allah sehat. Mudah-mudahan kami doakan untuk senantiasa selalu sehat dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, hari ini, malam ini kita punya tema yang menarik. Temanya apa? Yaitu kita akan coba bahas tema yang sempat viral belakangan ini, yaitu tentang Megatrust. Jadi yang belum tahu Megatrust itu apa? Megatrust itu adalah prediksi daripada gempa bumi besar yang memang diprediksi bahwa itu terjadi di sekitar tidak jauh dari kota Jakarta. Bagaimana kira-kira kita membahasnya? Alhamdulillah di samping saya sudah tidak asing lagi. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Ustadz Ridwan Barasa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Ustadz ya. Kita akan bahas tentu saja nanti program ini pembahasannya teman-teman bisa simak secara lebih detail. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sampaikan saja di kolom komentar. Karena insya Allah dalam waktu dekat kita akan punya sesi khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar dan dari sosial media yang lain yang barangkali ingin ditanyakan selama program Pesan di Balik Misteri berjalan. Baik Ustadz. Ya. Ini kan kemarin kita sempat ramai tentang Megatrust. Artinya di sini gempa bumi besar yang barangkali kalau dibayangkan saya sebagai orang awam, mungkin besarnya itu bisa dibilang sedikit lebih besar daripada gempa bumi yang ada di Aceh tahun 2004. Karena gempanya tidak hanya gempa, tapi juga dibarengi dengan tsunami yang tingginya kurang lebih bisa sampai sekitar 12-13 meter itu Ustaz. Nah, dari kacamata Ustaz sendiri bagaimana menyikapi tentang Megatrust ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah bencana, maka di Al-Quran pun sudah dijelaskan.
Salah satu bencana itu datang karena ada undangan. Bencana datang karena undangan. Iya, bencana itu datang karena ada undangan. Siapa yang mengundang bencana? Manusia itu sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, satu kali orang bermaksiat, 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri itu akan kena. Walaupun nggak tahu ada yang bermaksiat di sana, tetap kena. Kena. Walaupun di situ ada ulama yang tidak berdakwah, cuma memikir dirinya sendiri, dia pun akan kena. Dan bencana itu tidak melihat itu anak kecil atau orang tua yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berjalan atau benar-benar semuanya akan disikat habis. Baik. Nah, itu gara-gara ada salah satu orang yang bermaksiat. Oleh karena itulah Islam mengajarkan agar kita selalu menasehati, agar selalu berdakwah, mengingatkan. Kalau zaman dulu ada di perkampungan ketika ada orang yang berzina, maka sama RT diusir dari kampung itu. Karena kalau ketika ada angin puting beliung atau apapun, itu akan kena sekampung itu. Maka kalau ada perkataan orang yang bermaksiat, uang saya sendiri, yang minum saya sendiri, yang berbuat saya sendiri, kenapa kamu ikut campur urusan saya? Nah, memang uang sendiri, yang minum dia sendiri, dan juga yang membeli dia sendiri. Tapi ketika bencana datang, yang kena bukan dia, tapi semuanya akan kena. Itulah hadis yang mengatakan 40 rumah, depan, samping. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, semua undangan bencana itu datang dikarenakan akhlak kemaksiat, pembangkangan kepada Nabi, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangkangan kepada perintah agar kembali kepada Allah disuruh oleh Nabi Nuh. Ternyata banyak yang membangkang. Hanya Nabi Nuh suruh bikin kapal, itu ciri namanya. Nah, itu ciri-ciri. Semua bencana itu akan ada ciri. Nah, cirinya itu dia akan sampai kepada orang-orang yang beramal soleh, yang akan Allah selamatkan. Maka Nabi Nuh dengan pengikutnya selamat dan yang lain kena, tidak tersisa. Berikut terjadi juga dari zaman ke zaman ke zaman. Nah, di zaman kita sekarang, kenapa selalu kita sangkut pautkan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk yang nyata untuk bagi orang yang bertakwa. Bencana itu tidak ujug-ujug datang kalau tidak ada undangan. Dan bencana juga tidak ujug-ujug datang kalau tanpa ada kasih sayang Allah. Jadi kalau orang yang soleh selalu akan diberikan ciri-ciri. Maka di sini saya akan membicarakan tentang terjadinya bencana besar. Terjadinya bencana besar itu akan ada ciri-cirinya. Maka ciri-ciri datangnya bencana besar itu tidak lepas dengan 3 kali. Baik. Nah, ini 3 kali. Ya, 3 kali ciri itu. Dimanapun juga. Nah, berikut kenapa itu bencana itu datang? Karena ulah akhlak manusia. Pembangkangan sudah meninggi, kemudian pertarungan, main sikut menyikut, pembunuhan, perzinahan, itu maksiat sudah tinggi, bencana pun akan tinggi. Kalau kemaksiatan itu di bawah dari 50%, maka dia juga tidak akan melebihi dengan adanya 50%. Nah, itu bencana ini bisa terbagi menjadi 3. 1, ujian bagi orang yang beriman bertakwa. Teguran untuk orang yang beriman bertakwa tapi dia melanggar, hanya ditegur. Dan hukuman bagi orang yang selalu membangkang kepada Allah. Nah, itu namanya azab. Gitu. Nah, kalau azab itu biasanya menyangkut wilayah luas, itu ya, menyangkut wilayahnya menjadi luas. Dan tidak bisa dipungkiri, dan Al-Quran tidak akan berbohong, selalu mengatakan seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang benar. Dalil ini sangat masuk gitu ya, masuk akal sekali dalam surah Ar-Rum ayat 40 ini. Karena ketika ada bencana, mereka rame-rame mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang diingat itu. Maka supaya mereka kembali ke jalan Allah gitu. Tapi jangan pas ada bencananya aja suka ribut. Ya. Allahu Akbar. Tapi itulah yang diingin supaya mereka tuh mengingat Allah. Maksudnya seperti itu. Nah, kita bahas sekarang tentang masalah megatrust. Kalau melihat polemik sekarang ini,
dia tidak akan datang. Kalau megatrust itu sudah masuk bencana yang besar, yang itu bencana di atas 50% ke atas. Kalau yang ke bawah 5% ke bawah itu kan ngikutin kemaksiatan. Nah kalau di wilayah Jakarta atau wilayah Jawa atau wilayah-wilayah yang lain, kemaksiatan itu tinggi melebihi dari 60%. Ya kalau misalkan dihitung-hitungan warga ada sekitar 3 juta misalkan ya penduduknya, yang 2 juta ini bermaksiat, nah itu 60% ke atas, bencananya akan besar. Apa saja yang akan bencana yang akan datang? Angin. Nah, kalau sudah 50% ke atas, anginnya bukan puting beliung lagi, tapi tornado. Yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi yang luasnya panjangnya sekitar 50 meter putarannya itu. Putarannya itu tandanya kemaksiatan di situ melebihi 50% ke atas. Udah melebihi dari 50%. Maka besar. Padahal kalau dipikir-pikir di negara tropis ini tornado itu nggak mungkin ya saat paling. Iya. Nah, seperti itulah karena mereka tuh prajurit Allah yang akan selalu siap untuk memberikan peringatan, menegur atau menghukum. Itulah namanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa perbuatan manusia itu akan ada balasannya. Ini berbuat salah, bersalah, salah. Seolah-olah dikum dalam satu wilayah itu seperti bermaksiat secara berjamaah. Dihitung total semuanya 50% ke atas, maka bencananya pun akan besar. Walaupun kita nggak ngelakuin ya. Kita tidak melakukan, tetapi kalau seorang dia selalu istighfar, kemudian dia selalu mengingatkan orang yang bermaksiat supaya kembali ke jalan atau berdakwah, kemudian dia selalu baca Quran dan zikir qalbu, insya Allah dia akan dikasih tahu, bisa lewat mimpi untuk meninggalkan lokasi itu. Orang-orang beriman selalu akan dikasih tahu sama Allah itu. Sebelumnya diberikan petunjuk ya. Ya, dikasih petunjuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalkan wilayah Jakarta. Kalau wilayah Jakarta itu sudah di atas 50% kemaksiatannya atau 60% ke atas, bahkan 70%, itu pasti akan terjadi. Megatrust itu? Pasti akan terjadi. Karena ini menarik ya. Soalnya ulamanya pun misalkan ikut bermaksiat, misalkan ya, tidak memikirkan umat lagi, maka prajurit Allah akan turun dan akan membasmi semua itu. Karena belum waktunya kiamat, tetapi kemaksiatan banyak, maka perlu diadakannya penyucian bumi itu dibersihkan seperti itu. Nah, cirinya adalah kalau hari ini terjadi gempa 5 skala Richter, terus 5 hari ini. Nah, kemudian besoknya gempa 6 skala Richter, maka hari itu juga tinggalkan Jakarta. Wow. Tinggalkan Jakarta, karena hari ketiga itu bisa sampai 8 atau 9 skala Richter yang akan terjadi patahan bawah tanah dari Ancol ke Ciputat. Ustadz sampai sedetail itu bisa menggambarkannya ya? Iya, karena melihat dari ilmu pengetahuan itu bawahnya ada yang keropos, tanahnya gembur. Jadi kalau kena, itu ada yang kosong, jadi kalau kena gempa besar itu patah. Langsung blus Iya, begitu ya? patah. Jadi, dan cirinya juga si air laut itu ke tengahnya itu nggak lambat, nggak kayak sekarang gitu kan, pelan. Nanti cepat, itu tandanya karena udah gempa. Cepat, dan baliknya pun kecepatannya bisa 100 sampai 80 km. Masya Allah. Dan membawa air sekitar tinggi bisa di atas 20 meter. Tsunami itu? Ya, udah pasti. Udah pasti tsunami. 20 meter ya? Kalau misalkan patahan itu betul terjadi dari wilayah Ancol sampai Ciputat, berarti akan lari ke Selat Sunda, ke arah wilayah Tangerang sampai Banten. Jadi untuk meninggalkan itu, maka larinya ke wilayah Bekasi atau ke Bogor, ke atas gunung. Itu kemungkinannya Bekasi pun kemungkinan bisa nyampe mungkin ya ke Bekasi, apa sebesar selutut atau segimana, walau alam ya. Yang jelas larinya itu harus ke arah sini. Nah, kalau misalkan terjadi itu di wilayah yang lain, semuanya bencana itu cirinya itu. Seperti di Aceh gempa dulu 5, 6, ketiganya cengir yang besar. Bahkan suatu saat akan terjadi di wilayah Amerika atau
wilayah Eropa yang itu bisa terjadi 18 skala Richter. 18 kali Iya, atas. 18 skala Richter. 89 aja udah tinggi loh, Ustaz. Ya itu udah tinggi. Makanya itu apakah itu kiamat Kiamat apakah mungkin ya. walau alam lah ya. Cuman kalau dipelajari semua bencana itu ada ciri. Nah, kita harus tajam dengan ciri itu. Maka kalau misalkan datang hari ini 5, dilihat dirasakan oleh 5 sekarang itu guncangannya itu. Kemudian besoknya 6 atau 7, maka segera tinggalkan lokasi itu. Maka harus tajam merasakan, tinggalkan lokasi itu dan lari ke arah Bekasi sini kalau misalkan di Jakarta. Baik. Karena Jadi lari ke arah timur iya, mungkin gitu ya, kekosongan, sampai ke atas ya. kekosongan itu dalam penglihatan saya antara Ciputat sampai Ancol sampai Ciputat patah. Pas baliknya lagi itu kecepatan 100 sampai 80 km. Tapi kalau ke sini kan sudah nabrak gedung, nabrak apa, pasti akan pelan gitu. Itu mungkin itu untuk yang belum paham caranya. Pada itu semua Allah yang menghendaki. Walau alam itu, Mudah-mudahan tidak terjadi walau ya, alam Ustaz, itu kapan terjadinya, apakah itu pas kiamat ataupun bukan, tapi sudah banyak yang terjadi seperti itu. Seperti di Aceh kan ada tanda juga, ada ciri-cirinya juga. Semua itu enggak ujug-ujug gitu. Satu, adanya undangan, siapa yang setelah mengundang bencana itu orang yang selalu bermaksiat. Makanya Rasulullah mengatakan itu satu orang aja sudah 40 rumah, apalagi sampai ramai. Makanya kita disuruh untuk selalu Allahu Akbar, selalu azan, ngajak sholat. Allahu Akbar, Allah. Di setiap masjid itu aja ngajak ibadah. Untuk mencegah itu. Karena kalau hilang suara azan, maksudnya udah kagak betah dengan mendengarkan suara itu, pasti dijamin nama saya pasti akan ada bencana. Karena mereka tuh prajurit Allah yang tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak kompromi, terkecuali seseorang aja yang bisa ngajak ngobrol dengan makhluk itu. Gitu. Dan itu akan bisa melalap semuanya dan tidak pandang bulu. Tidak ada punya rasa kasih sayang karena tugasnya untuk menyapu itu semua. Baik pemirsa, ini kita membahas dalam kacamata yang berbeda tentunya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya Ustaz ya. Tidak, karena tapi kita memberikan warning gitu ya. Betul. Dan itu bukan menakut-nakutin, justru pasti terjadi. Karena apa? Kiamat pun kan guncangan itu. Guncangan-guncangan kiamat apalagi lebih besar daripada itu. Itu taruhlah itu namanya kiamat sugro. Dan Al-Quran itu juga sudah memberikan tahu, sudah memberikan warning. Sekecil apapun perbuatan ada balasannya. Kejahatan, baik kebaikan. Nah ini kejahatannya sudah melebar, sudah banyak. Maka jangan harap angin itu diam. Lihat nanti di akhir Desember atau ke Januari. Antara itu perpindahan tahun atau apa, kalau misalkan kemaksiatan itu turun, itu ikut turun. Tapi kalau misalkan tambah naik, ya akan ramai bumi ini dengan bencana. Bukan di Indonesia aja, bumi ini akan ramai. Kita nonton saja, yang penting kita dekat Allah, jangan jauh-jauh, agar senantiasa bencana itu jauh dari kita. Tapi yang jelas, itu pasti. Dia akan berwisata di ujung ke ujung. Berwisata masa keliling? Gitu. Keliling, dari Cina, ke Jepang, karena tugasnya seperti itu. Karena mereka tuh punya tugas untuk memberikan peringatan, kemudian teguran, dan juga hukuman. Nah, yang bentuk hukuman ini yang bahaya, karena itu adalah azab. Seperti itu. Dan tidak bisa kita mengelak, oh enggak seperti itu, ya silahkan saja. Toh nanti buktinya pasti akan datang. Setelah datang, sudah apakah kita jadi korban, apakah kita menjadi orang yang diselamatkan Allah. Nah, kita kasih tahu, deketinlah Allah. Jangan jauh-jauh, karena seorang pun berikut tentara, mau pakai rudal, pakai apapun, pakai senjata, tidak bisa melawan air. Nggak bisa melawan ketika air menyerang, angin menyerang, semua akan berangkat tangan dan belingsatan lari kanan kiri. Sambil teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lebih baik kita ingat Allahu Akbarnya dari sekarang. Jangan pas datang bencana. Karena kalau sudah bencana datang, lari kemana pun bisa tersapu. Yang penting ciri-ciri itu selalu ada.
Di Al-Quran sudah dijelaskan tentang bencana itu. Peringatan itu selalu, kalau itu ada peringatan 1, 2 seperti itulah. Baik. Selalu ada warning agar supaya kita selalu mengingatkan saudara-saudara kita kembali ke jalan Allah seperti itu. Walau alam bil nuradih, walau alam hanya Allah yang tahu. Tetapi itu adalah kejadian yang tidak bisa dibantah. Itu bukti dari mulai pada zaman Nabi, ketika zaman jahiliyah kejahatan meninggi, kemudian kemaksiatan meninggi, perzinahan meninggi, perjudian meninggi, bencana pun datang. Dan penyakit-penyakit pun datang. Semuanya akan hadir, akan berbarengan. Setelah bencana datang penyakit. Nah, setelah datang penyakit mau dikasih nama itu penyakit, itu mau orang aja yang ngasih nama. Pada itu juga dari dulu juga. Oh, Gitu. Dulu ada kolera, kusta, bilang penyakit aneh dan sebagainya. Dan itu tidak akan berubah sampai hari akhir pun. Mereka tidak akan berubah. Angin, api, kemudian air, itu semua prajurit Allah semua. Baik, Itu. baik. Ya, cukup membuat Ya. saya Ya, termenung juga Ustaz kalau Ya. gitu ya. Nah, Ustaz, saya tertarik Ustaz, bisa tolong jelaskan ada kalimat prajurit Allah. Nah, itu coba bisa sebutkan Ustaz, prajurit Allah itu apa aja gitu Ustaz. ya yang tadi kayak angin, Baik, angin. gitu ya. Jadi kalau kalau dilihat, jadi kurang enak didengar ya, karena kita selalu membawa dengan Al-Quran gitu ya. Tapi di Al-Quran pun seolah-olah kita memberikan angin tuh ada yang kecil, ada yang dibikin oleh manusia sehingga melahirkan angin, ada yang sedang, ada juga yang menengah, ada juga yang besar. Seolah-olah angin ini juga kayak satu kerajaan gitu, kayak ada rajanya, ada prajuritnya gitu. Dan datangnya memang sesuai dengan akhlak manusia di bumi gitu. Itu air juga seperti itu, ada yang banjirnya segini, yang segini, ada yang laput sampai kepala. Tergantung akhlaknya. Jadi kalau misalkan disamakan ya dengan manusia, ini pandangan saya itu seperti ada rajanya, ada patihnya, seperti itulah. Itu kalau dibayangkan gitu ya, dibayangkan seperti itu. Tapi kita kan tahu-tahu udah besar. Kalau yang kecil biasa aja. Apalagi yang puting beliung itu suka dimainin anak-anak tuh kalau di sawah. Betul. Tapi kalau yang gede kan bahaya itu. Nah, seperti apa sampai yang memutuskan kabel listrik, ada yang menghancurkan gedung, ada yang ngebalikin perahu. Itu seolah-olah ngamuknya itu, tenaganya itu tidak bisa dilawan oleh apapun. Baik. Gitu. Tapi yang menarik ini Ustaz. Dalam beberapa legenda masyarakat kita, kadang-kadang bencana itu dikaitkan dengan goib itu Ustaz biasanya tuh. Itu udah biasa, itu namanya pemahaman. Jadi manusia itu semua punya pemahaman. Tapi kalau kita pemahamannya selalu kaitkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk. Jangan dipahami sendiri dan jangan wah menurut saya. Boleh sih punya seperti itu, tapi sesuai dengan tanda-tanda. Kan Al-Quran itu hikmah, wal Qur'anil hakim, banyak hikmah atau kejadian-kejadian yang dulu itu. Seperti itu. Ada salah satu bagian ilmu yang dibilang kalau dulu ajian nampon ya. Kalau ajian nampon. Ajian nampon tuh ada di surah Ali Imran ayat berapa itu ya? Ayat 125 ya kalau nggak salah, yang bala intas biru tetapi itu min faurihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati. Itu keluar angin dari tangan zaman dulu itu. Tapi itu harus bertapa 9 hari 9 malam dia. Istilahnya tuh dari kelompok jin pun juga bisa mencipta. Itu kan mereka dikasih ketangguhan. Betul. Makanya dengan hujan ada pawang hujan. Nah, itu yang saya maksud. Yang jelas pawang ini tidak menggunakan Quran. Enggak, pasti dia ada mantra, ada yang dibaca. Cuma itu yang diinian dari golongan yang lain. Kalau kita di Islam, hujan itu membawa rahmat. Gitu kan, bahwa hujan itu akan menyuburkan yang ada di Al-Quran. Nah, ini yang dipakai sama kita bahwa masuk akal, kita masukin dengan logika. Karena Islam itu selalu logika. Kalau tidak ada hujan, kering, padi gagal panen, dan lain-lain sebagainya. Ini kadang memaksakan kehendak karena lagi membangun satu gedung atau perumahan, dipanggillah pawang hujan untuk memberhentiin hujan itu. Padahal itu hujan itu rahmat dari Allah. Gitu. Dan keseringannya
bisa berhasil sekali 2 kali mah. Tapi kesononya banyak yang gagal, gitu. Banyak yang gagal. Apalagi kalau pembicaraannya sudah tidak masuk akal, seperti apa ya, seperti nggak masuk akal tuh. Ada yang begini kalau Ustaz pakai gitu. Ya, jadi udah kontak katanya dengan nggak seperti itu. Nggak, itu malah cenderung kayak apa ya? Orang bisa pemahamannya tuh. Ini orang sinting kali, bisa begitu. Ada orang, oh ini orang hebat. Ya, itu namanya pemahaman. Pemahaman yang bisa dipahami oleh dirinya sendiri tanpa melalui kitab gitu. Baik. Tapi saya juga pernah ngeliat ini Ustaz di beberapa sosial media pada saat kejadian misalnya angin puting beliung itu dia sampai azan Ustaz. Katanya barang siapa ada bencana itu dia azan, tapi tetap aja itu anginnya tetap kencang aja gitu. Gini, hiasi lidahmu dengan perkataan yang baik dan banyakin zikir. Karena kalau tidak ingat Allah, itu kebanyakan tidak mempan lidah kita itu. Padahal itu betul, kalau misalkan ada bencana, arah mulai dari utara, kita azan ke utara. Oh gitu. Jadi kalau anginnya itu datang dari utara kita azan menghadap ke utara. Iya, jadi dia tidak akan nyampe ke kita. Nah itu banyak sering terjadi, betul nggak nyampe. Cuma kalau misalkan nyampe, perhatikan dirimu siapa gitu. Apakah sholatnya dinilai, pembicaraannya dinilai, akhlaknya dinilai sama Allah itu. Justru di situ bisa melihat orang baik atau enggaknya di situ. Dilihat dari doanya itu, keinginannya itu. Kalau Allah mengabulkan berarti dia dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah azal itu terus dia disamar juga, bisa jadi dia cuman pas tahu ilmu tapi tidak melaksanakan syariat. Gitu. Seperti itulah. Padahal itu betul, itu bisa mengusir bencana. Baik. Pemirsa, pembahasan kita semakin menarik. Jangan kemana-mana. Kita akan sambung lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Baik Ustadz, kita sudah di sesi terakhir. Bagaimana kesimpulan yang bisa kita berikan dari hasil pembicaraan kita malam ini? Jadi kesimpulannya dari saya itu, bencana kita sudah merasakan. Bahkan saudara kita ada yang sudah jadi korban. Bahkan sejarah demi sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang pun, sampai hari kiamat pun itu diakhirinya dengan bencana. Karena kiamat besar pun itu bencananya yang sangat besar. Karena seluruh yang ada di bumi, seluruhnya sudah bermaksiat. Maka bencana yang awalnya cuma 20 meter, itu akan lebih besar. Karena itu bencana, rajanya bencana ya kiamat. Tadi. Jadi kesimpulannya adalah jangan sekali-kali melawan Allah. Terkecuali jamaah sekalian atau para penonton merasa akan hidup selamanya di dunia, saya persilahkan lawan Allah sekuat tenagamu. Lawan Allah sekuat. Tapi kalau kita akan mati juga, sama seperti engkong kita atau orang tua kita, maka sekali-kali jangan membangkang perintah Allah. Sekali lagi, kalau merasa dirimu kuat, lawan Allah dengan sekuat tenagamu. Kalau merasa akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi kalau nanti sama juga kita dipanggil oleh Allah tidak berdaya, meninggal juga, lebih baik secepat mungkin kembali ke jalan Allah. Karena datangnya bencana dan kematian tanpa permisi. Bisa besok, bisa lusa, kita akan berpindah alam, yang mana alam itu sudah mulai diperhitungkan, dan senang atau tidaknya alam itu akan menentukan senang atau tidaknya kita di sana sesuai dengan akhlak perbuatan. Sekali lagi, bencana tidak akan hadir tanpa ada yang mengundangnya. Itu saja, hati-hati. Baik, nasihat yang luar biasa, patut kita renungkan. Tapi terakhir Ustaz, kira-kira apakah bencana megatrust ini menjadi sesuatu yang kira-kira mencegahnya itu bagaimana Ustaz? Bencana itu tidak ada yang bisa mencegah. Karena itu semua atas dasar kehendak Allah. Bisa dikatakan mencegah harus dari sekarang, yaitu akhlak kita harus dirubah. Dan sering berdakwah menyebarkan kebaikan, karena meliputi bukan satu individu, bukan satu manusia, dan itu meluas kepada saudara-saudara kita atau manusia-manusia yang lainnya.
Jadi kalau kita sendiri tidak menyampaikan ilmu kepada yang lain, tetap saja. Karena itu menyangkut keseluruhan. Makanya di Al-Quran dikatakan harus saling menasihati, itu seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang saling menasihati kebenaran atau kesabaran, ya tunggu saja, udah pasti datang itu. Prajurit Allah itu ada di bumi ini. Dan kita sudah lihat secara seksama lah. Kejadiannya seperti apa. Toh satu orang pun tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa melawan sama sekali kekuatan Allah itu. Jadi kembali ke jalan Allah. Dan bencana tidak akan datang manakala di tengah-tengah mereka masih ada yang beristighfar. Dan itu Allah sendiri yang berfirman. Bencana akan aku pindahkan ke tempat yang lain manakala di tengah-tengah mereka masih ada yang beristighfar, selalu menebar kebaikan, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bencana itu batal akan datang di tempat lokasi itu. Ada yang diperkirakan bencana dengan logika, seperti BMKG dan lain sebagainya. Itu dibaca dengan logika. Kenapa ini terjadi bencana? Oh, karena ada pergeseran di bawah tanah, lempengan bumi kah, atau lain sebagainya. Tapi ingat, kenapa lempengan itu bisa berbenturan? Kenapa lempengan itu bisa belah? Asbabnya apa? Sekali lagi, maksiat adalah undangan untuk pecahnya lempengan itu. Itu asbabnya. Di Islam ya. Kalau logika kan cuma sampai di situ. Asbabnya itu bisa rusaknya, bukan jelas di Al-Quran. Semua bumi itu rusak akibat tangan manusia. Lempengan pecah akibat ulah manusia. Terjadi banjir akibat ulah manusia. Berarti asbabnya pertama adalah manusia yang suka bermaksiat. Tuh. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak atas nasihatnya. Sekali lagi, program ini kami hadirkan bukan saja bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Pesan di Balik Misteri. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share program YouTube kami. Semoga bisa menjadi berkah untuk semua. Dan Amin. apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi dalam program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.